untuk basis data lanjutan, ada satu mata kuliah teori yang terlewat ya. Kalau prakteknya sudah semua, yaitu tentang trigger. Jadi beberapa pertemuan 11 kita lewat ya, waktu itu saya tidak hadir. Kemudian sebelum masuk materi mengulas terkait dengan trigger, jadi untuk praktikum, untuk UAS, jadi nanti untuk ujian akhir semester terkait dengan materi yang akan diujikan, itu berarti pertemuan ke-8 sampai 14 itu terkait dengan role, kemudian function, start prosedur, trigger, index, fitur absurd ya. Jadi 60 atau 70% itu terkait dengan materi setelah mid semester, pertemuan ke-8 sampai ke-14, sedangkan untuk pertemuan 1 dan sampai 7 itu materinya berarti sekitar 30-40%. Sifat ujian, buka buku ya. Biasanya saya menggunakan aplikasi Quizzes, sedangkan untuk praktikum sama seperti kuliah praktikum, jadi nanti dibuat direkam video praktikumnya, dikirim ke Google Classroom. Sedangkan untuk teori itu pakai Quizzes, multiple choice ya, pilihan ganda. Walaupun multiple choice pilihan ganda tidak selalu mudah, jadi tolong diperhatikan dengan baik soalnya biasanya sebenarnya kalau kalian mempelajari atau memahami dengan baik teori yang sudah disampaikan, sebenarnya mudah ya, karena hampir semua materi itu sudah disampaikan dan akan diulang atau diujikan pada ujian akhir semester ya. Nah, itu terkait dengan ujian baik praktikum maupun ujian teori untuk mata kuliah basis data. Kemudian materi yang terakhir yang belum saya sempat bahas itu terkait dengan trigger ini ya. Jadi trigger ini adalah fungsi yang dipanggil secara otomatis ya. Jadi kita membuat sebuah fungsi, nah fungsi itu kita atau pemanggilannya dilakukan secara otomatis setiap kali ada kejadian atau peristiwa atau istilahnya event ya. Nah, event yang memicu ya pemanggilan fungsi itu bisa insert, update, delete, atau truncate ya. Jadi ketika misalkan terjadi satu perintah update pada tabel tertentu, update tabel A, set kolom A, kolom B, kolom C. Nah, ketika selesai update, before update atau nanti bisa di set, apakah kemudian fungsi itu akan dipanggil sebelum atau setelah update. Nah, nanti dia akan memanggil update trigger. Jadi update trigger ini akan memanggil fungsi ya yang akan secara otomatis dijalankan. Kemudian insert juga demikian. Jadi ketika terjadi perintah insert pada tabel tertentu, maka kemudian akan memicu ya insert trigger atau trigger insert, baik sebelum terjadinya penyisipan data, baris data, atau setelah penyisipan baris data.
Demikian juga pada saat kita melaksanakan eksekusi delete, ya, perintah delete pada tabel tertentu, maka kemudian delete trigger atau akan memicu pemanggilan delete trigger yang akan dipanggil sebelum atau setelah statement delete ini dieksekusi. Jadi memang trigger ini adalah fungsi khusus yang ditentukan oleh kita, oleh pengguna, terkait dengan tabel tertentu. Nah, untuk membuat trigger, kita menentukan fungsi trigger terlebih dahulu, fungsinya. Jadi fungsi ini akan dipanggil secara otomatis, lalu kita ikat trigger ini ke dalam tabel. Ya, jadi bedanya trigger dan fungsi. Trigger secara otomatis dipanggil saat event trigger terjadi. Ya, oke, kita akan lihat langsung prakteknya. Oke, misalkan kita punya tabel employee, ya. Ini kita belum ada triggernya, ya. Triggernya belum ada. Kemudian functionnya, ini trigger functionnya juga masih kosong, ya. Ini trigger, kemudian ini trigger function. Kita coba paste dulu, kita buat functionnya, ya. Iya, ini kita akan membuat sebuah function yang berfungsi mencatat perubahan, ya. Ini create replace function loglass name change, ya, ini function triggernya yang nanti akan dipanggil otomatis, ya. Kemudian isi dari function trigger ini adalah, ya, jika last name tidak sama dengan yang baru, tidak sama dengan yang lama, maka kita akan memasukkan ke dalam tabel employee audit, ya. Oh, kita belum bikin dulu, ya. Kita harus bikin dulu employee audit karena fungsi ini akan memasukkan data atau baris ke dalam employee audit, ya. Kita buat dulu, ya. Ini lupa belum saya buat. Kita buat dulu employee auditnya. Oke, eksekusi, kita lihat tabelnya. Ah, ini sudah ada employee audit, ya. Oke, kita kembali lagi. Mana tadi? Ini, ya. Oke. Last name yang baru tidak sama dengan last name yang lama, ya, berarti kemudian akan dimasukkan
ke dalam tabel employee audit. Ya, kita akan lihat nanti seperti apa. Kemudian kita buat triggernya. Oke, itu adalah functionnya. Kemudian kita panggil triggernya. Kita buat perhatikan, ini adalah trigger. Kalau tadi yang kita buat adalah fungsi triggernya. Jadi trigger ini ya kita kasih nama last name change. Nah, akan dieksekusi ketika jadi akan ketika terjadi proses update. Before update, jadi sebelum update pada tabel employee, maka fungsi ini akan dipanggil execute prosedur log last name change. Yang ini berarti ya. Mana? Nah, yang ini. Jadi ini kan log last name change. Ini akan dipanggil secara otomatis ya oleh trigger ini. Nah, trigger ini akan dieksekusi sebelum update pada setiap baris employee itu ya. Jadi kita buat, kita eksekusi dulu. Before syntax error. Oke. Jangan diblok. Oke. Create trigger. Kita cek sini. Belum ya. Functionnya belum ada juga. Oh my God. Sebentar. Refresh. Okay. Trigger function. Salah alamat, kita cek lagi ya. Yang ini tadi belum buat ya. Kita eksekusi dulu. Oke. Ini dulu kita panggil create function-nya, kita refresh. Kok muncul ya? Di sebelah sini. Refresh. Ini dia, udah. Ya, kita refresh. Log last name change sudah ada function triggernya. Nah, baru kemudian kita buat triggernya. Ya, eksekusi. Ini. Jadi, pastikan kita buat dulu function triggernya, baru kita buat triggernya. Ya, kita refresh lagi. Ini dia. Mana triggernya? Trigger ya. Tabel employee. Oke. Jadi trigger ini perhatikan ditempelkan atau dibind, diikat pada tabel employees. Ya. Artinya perhatikan di sini, makanya trigger ini ada di bawah
pohon atau tree employees, ya ada trigger 1, ya. Nah, perhatikan di sini bisa dibuat eventnya itu fires, ya. Jadi dia akan dieksekusi sebelum proses update. Jadi kalau ada proses update, ya, pada tabel employee, maka trigger ini akan terpicu, ya. Nah, apa yang terjadi ketika trigger ini terpicu? Dia akan memanggil function, ya, trigger function yang sudah kita buat, yaitu ini. Jadi kalau kita lihat isi dari trigger function kan ini, log last name change, ya. Nah, ini kan isinya itu. Jadi dia langsung nyambung. Jadi kalau last trigger ini kan last name change akan memanggil log last name change, ya. Nah, code-nya, nah ini dia. Jadi dia akan memasukkan ke employee audit kalau terjadi update, ya. Nah, kita akan simulasikan prosesnya, ya. Misalkan kita akan update apa ya, di employee ini. Kita lihat, oke. Ada Ferdi, ada Setio, ada Adrian, ada Puji, ya. Misalkan kita akan update nama Puji ini, ya, baris yang keempat dengan employee ID nomor 6, ya. Employee ID 6, Puji, ya. Bukan Puji Andriansah, misalkan kita ganti menjadi Puji Lestari, misalkan gitu, ya. Oke. Set last name menjadi Lestari, where ID 6. Oke. Jadi kalau ada update, ya, pada kolom last name ID 6, kita akan lihat, ya, ini belum kita eksekusi. Kita lihat dulu employee mana? Employee auditnya. Oke. Kita lihat dulu, ya. Nah, ini kosong, masih kosong, ya, masih kosong. Kita akan update. Nah, pada saat kita eksekusi, set employee ID, sorry, employee ID. Oke. Record all has no field ID. Oh, sorry. Ini kita harus ubah dulu, ya. Functionnya, code-nya, ya. Employee ID. Oke. Update employees. Nah, ini sudah dieksekusi.
kita lihat di employee auditnya, ya. Kita eksekusi ulang. Nah, perhatikan. Jadi di employee audit ini ada history bahwa employee ID 6 ya terjadi perubahan, jadi sudah dirubah. Ini last name yang dirubah. Perhatikan, Andrea. Jadi ini fungsinya adalah untuk membuat log, ya. Kita cek employee-nya. Sekarang Puji itu bukan Puji Andriansa, tetapi Puji Lestari. Ya. Jadi di sini di auditnya Andrian. Nah, ini dieksekusi secara otomatis, ya. Nah, kita misalkan buat lagi ya. Kita update lagi, misalkan bukan Puji Lestari, tadi Puji Sakinah, nah, gitu ya. Puji Sakinah. Ini kan yang kita update ini adalah tabel employees. Tapi ketika kita mengupdate employees ini, perubahan yang terjadi akan dicatat di log employee audit. Nah, ya. Kita eksekusi, selesai. Ini kita lihat datanya, kita eksekusi ulang. Lestari jadi Sakinah. Yang di auditnya, nah ini kan belum kita eksekusi, kita kita tampilkan ulang, kita refresh. Lihat. Last name Lestari, ya terjadi change on, dirubah pada tanggal jam sekian. Jadi ini berfungsi untuk audit fungsinya ya, untuk log. Ini salah satu manfaat dari trigger. Jadi kita ingin mencatat setiap perubahan yang terjadi pada tabel employees itu akan dicatat, ada historinya. Nah, pencatatan itu dilakukan secara otomatis sebelum proses update terjadi, ya. Ini akan diambil datanya, ya. Oke, coba perhatikan di sini, ya. Kira-kira nih, kalau kalian perhatikan. Mana ya tadi? Nah, ini employee ID udah tadi ya. Oh, nah ini perhatikan di trigger ini. Jadi ini bisa before update, bisa juga setelah after update. Ya. Kalau after update, trigger ini akan dieksekusi setelah proses update. Nah, kira-kira nih pertanyaannya, kalau trigger ini dieksekusi, maksudnya begini, kenapa kita harus melakukan memanggil, ya, mengatur trigger ini before, kenapa nggak after update gitu? Kira-kira ada yang tahu nggak? Karena di sini ada dua pilihan, before update atau after update. Ya, bisa before update atau after update. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, eventnya itu akan fire, jadi trigger ini akan dipicu secara otomatis sebelum proses update. Nah, jadi ada 4 event, insert, update, delete. Sebelum atau before update, kode ini akan dieksekusi. Nah, gitu. Ya.
Oh. Nah, kita coba akan buat, kita lihat bedanya setelah update ya, supaya apa namanya kebayang ya. Ini create trigger last name change ya. Misalkan kita buat setelah update ya. Kita buat after update on employees. Jadi ini kita atur tabelnya apa saja. Nah, prosedur yang akan dieksekusi kita buat misalkan test after. Oke. Test after. Tapi ini kita jangan eksekusi dulu, kita harus buat dulu functionnya. Karena kalau kita eksekusi, misalnya kita eksekusi begini, di error nanti. Function does not exist. Kita harus buat dulu prosedur test after-nya. Ya, kita buat dulu test after-nya. Mana? Sini. Nah, kita buat function test after. Jadi ini akan dipanggil oleh trigger tadi. Nah, isinya kita buat di sini. Misalkan, ya, ini yang gampang aja nih ya. Oke, kita buat di sini, misalkan kita buat tabelnya ya. Nah, kita buat dulu deh. Kita buat employee log misalkan begitu. Kemudian employee ID-nya nggak usah deh. Pokoknya ini kita apa gampang aja deh. Kayak keterangan aja nih. Keterangan ya. Keterangan varchar change on employee log. Kita eksekusi. Oke. Kita lihat tabelnya di sini. Ada employee log. Ya. ID keterangan change on. Nah, test after ini kita masukkan ke employee log. Employee log. Employee ID-nya nggak usah, nggak ada. Kita masukkan langsung keterangan saja. Sini keterangan. Tes aja. Nah, itulah sembarang aja kita ya. Tes aja. Pokoknya setiap ada perubahan, dia akan menuliskan tes after update gitu ya. Akan menuliskan di log keterangan ini. Kita eksekusi dulu. Functionnya sudah dibuat. Kemudian triggernya sekarang. Nah ini setelah update, kita panggil test after. Oke, berarti di sini sudah ada trigger. Ini trigger di sini nih, refresh employee log. Dari sini, dari scan-nya. Refresh trigger function. Nah ini kan test after. Jadi ada dua trigger function. Log last name change dipanggil sebelum update, yang test after ini setelah atau after update ya. Kalau yang log last name change ini akan dipanggil oleh ini log last name change, yang test after ini dipanggil ini setelah update. Kita tes ya.
Sakina kita update lagi last name Puji Setiawati. Eksekusi. Kita lihat dua tabel ini berubah ya. Dua tabel yang sebentar. Yang ini dulu kita lihat tabel aslinya. Puji Setiawati. Kemudian yang ini akan bertambah ya. Last name change-nya ya, perubahan dari Sakina menjadi Setiawati tadi. Nah, kemudian di employee log yang baru kita buat, kita lihat nah juga ya, test after update. Jadi dia akan perhatikan change on-nya sama nggak nih? Ini 09 40 20 803. Harusnya ini lebih besar karena dia setelah update. Coba lihat yang satunya, yang audit ini. Nah, lihat di sini 4 ini 803061 ya. Kalau yang ini sama juga ya, mirip. Jadi memang hampir tidak ada bedanya. Karena saking cepatnya ini dalam beberapa milidetik. Tapi kalau kita melihat urutannya, ya, last name ini akan dieksekusi terlebih dahulu, ya. Jadi trigger ini akan karena before, jadi sebelum proses update ini akan dipanggil, kemudian jadi kode ini mana ini codingnya ini akan dieksekusi terlebih dahulu, kemudian mana? Nah, yang ini, oke, yang ini akan dipanggil update employee. Jadi ini terlebih dahulu, kemudian update employees-nya dieksekusi. Setelah ini dieksekusi, baru dipanggil setelah update yang ini. After, jadi fires after update. Oke. Jadi ini biasanya banyak skenario yang kita bisa gunakan untuk memanfaatkan trigger ini. Salah satunya adalah untuk pembuatan log audit. Jadi kita ingin mencatat gitu perubahan-perubahan pada tabel tertentu, kita akan catat. Biasanya ada dua skenario bisa dilakukan di level aplikasi. Jadi setiap perubahan yang terjadi ya, login misalkan, ya itu biasanya kalau login karena tidak ada update, insert, delete, maka biasanya di level aplikasi. Tapi kalau ada perubahan perintah update atau perintah insert penyisipan, kita bisa catat ya aktivitas user itu dengan trigger ini. Baik. Jadi itu adalah contoh skenario dari trigger ya. Kita ulangi lagi mana tadi. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini tadi kita buat update saja. Nah, nanti bisa dibuat oleh kalian, dicoba misalkan pada proses insert atau pada proses delete triggernya. Nah, untuk update ini kita buat dua skenario tadi, sebelum proses update, kemudian setelah proses update. Ada dua trigger yang kemudian kita jalankan. Ya. Kemudian manfaatnya ini, kenapa sih harus ada fitur trigger? Jadi triggernya relatif lebih mudah dibuat, mirip dengan store prosedur tadi, kemudian memungkinkan kita membuat audit dasar. Jadi audit dasar itu mencatat setiap perubahan, setiap penyisipan dalam tabel tertentu. Jadi dengan menggunakan tabel yang dihapus dalam trigger, kita dapat membangun solusi audit yang akan memasukkan konten data tabel yang dihapus, atau tadi contohnya pada tabel yang diupdate, ya,
ke dalam tabel audit yang menyimpan data yang dihapus oleh pernyataan delete atau diubah oleh pernyataan update. Nah, kita buat tadi pada pernyataan update. Kemudian kita dapat memanggil store prosedur dan fungsi dari dalam trigger. Trigger berguna jika kita memastikan pada event tertentu, event update, event insert, event delete, selalu terjadi saat data dimasukkan, diperbaharui, atau dihapus. Ini adalah kasus ketika kita harus berurusan dengan nilai default kolom yang kompleks atau mengubah data tabel lain. Atau misalkan begini, kasusnya misalkan di sistem informasi penjualan, ketika terjadi proses penjualan, kita akan mengurangi tabel stok. Nah, itu juga bisa kita buat pakai trigger. Jadi setiap ada proses penjualan, kita menambahkan stok. Atau pada saat proses pembelian, kita menambahkan stok. Oh, tadi kalau penjualan mengurangi stok, kalau pembelian menambahkan stok. Nah, itu kita bisa buat trigger. Itu contoh lain selain proses audit, ya. Baik, itu terkait dengan trigger. Jadi memang untuk basis data lanjutan itu ada beberapa konsep yang kita pelajari, ya. Ada function, ada store prosedur, ada trigger, ada transaction, kemudian ada fitur upsert, ya, kemarin minggu lalu indeks, ya. Nah, ini adalah topik-topik lanjutan sebenarnya. Jadi topik basis data lanjutan itu yang harus Anda kuasai ketika kita membangun sebuah database yang fungsinya untuk menjaga integritas data atau untuk memudahkan beberapa proses yang kita lakukan, ya. Jadi kalau di sebelum semester kita sedikit membahas terkait dengan filter, group by, ya, inner join. Nah, topik basis data lanjutan sesungguhnya itu kita bahas setelah mid, yaitu indeks, kemudian tadi store procedure, function, trigger. Nah, itu Anda harus kuasai, ya. Itu pasti akan saya buat soalnya di UAS, ya. Baik, silakan kalau ada hal yang mau ditanyakan, silakan. Pak, mau nanya Pak, maaf, mengenalkan nama saya Bustami Bugani. Pak, saya mau nanya, untuk UAS nanti itu offline atau online ya Pak? Udah ada kabar belum sih Pak? Ya, masih online, ya. Oh, masih online ya Pak ya? Iya. Kalau kisi-kisinya itu yang tadi Bapak sebutin kan ya Pak ya? Betul, setelah UAS itu sekitar 60-70%, ya. Sebelum UAS itu 30-40%, ya. Kan ada topik, makanya dihafalin topiknya. Function, satu, store prosedur, trigger. Trigger ini harusnya pertemuan 11. Kemudian indeks, ya, upsert, kemudian role, ya, ada role, pengaturan security itu, ya, role itu, ya, 7, ya, indeks kita bahas 2 pertemuan, ada indeks multi kolom, ya, indeks Unix, ya. Nah, itu ada 7. Saya ulangi itu, saya juga sampai hafal nih, karena memang ini fitur yang wajib Anda pahami kalau bicara terkait dengan database. Satu, function, kemudian store prosedur, trigger, ya, lalu indeks, upsert, ya, insert, update insert itu upsert, kemudian role, ya, terkait dengan security. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi, ya, terkait dengan basis data lanjutan.
Jika Anda menguasai konsep ini, maka Anda sudah bisa menjadi junior, ya, database developer. Ya, minimal Anda bisa membuat database dengan konsep relational database management system, ya. Kalau nggak ada cukup ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya mohon maaf selama 1 semester ini kalau ada beberapa hal yang kurang berkenan. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian semua, ya. Setidaknya selama 1 semester ini kalian mendapat insight atau mendapat gambaran fitur-fitur pada basis data lanjutan, ya, atau advanced database, ya. Jadi ini memang topik-topik advance terkait dengan database. Demikian, terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Oke, saya Alif ya.